Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Dalam video ini, saya Dian akan menjelaskan mengenai darah dan komponennya. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pada video ini kita akan mempelajari mekanisme hemostasis, khususnya pada fase koagulasi yang terdiri atas 3 jalur, yaitu jalur ekstrinsik, intrinsik, dan jalur bersama. Jalur ekstrinsik dimulai ketika sel endotel atau jaringan perifer yang rusak mengeluarkan tissue factor atau faktor jaringan atau yang disebut dengan faktor 3. Faktor 3 ini kemudian akan berkombinasi dengan ion kalsium dan faktor pembukaan lain yaitu faktor 7 membentuk suatu tissue factor kompleks yang mampu mengaktifasi faktor 10. Aktivasi faktor 10 ini akan memulai jalur bersama dalam fase koagulasi. Jalur berikutnya adalah jalur intrinsik. Jalur ini dimulai dengan pengaktifan suatu proenzim, biasanya adalah faktor 12. Teraktivasi karena paparan pada serabut kolagen di area yang mengalami kerusakan. Kaskade akan berlanjut dengan bantuan platelet factor 3 dan juga ion kalsium yang akan mengaktifasi faktor pembekuan lain, yaitu faktor 8 dan faktor 9. Aktivasi kedua faktor ini kemudian akan membentuk factor 10 activator complex, suatu kompleks enzim yang akan mengaktifasi faktor 10. Aktivasi faktor 10 ini akan memulai jalur bersama. Jalur ketiga adalah jalur bersama. Jalur ini dimulai ketika faktor 10 teraktivasi oleh tissue factor kompleks yang dihasilkan dari jalur ekstrinsik atau oleh factor 10 activator kompleks yang dihasilkan oleh jalur intrinsik. Faktor 10 ini kemudian akan mengaktifkan prothrombin activator yang kemudian akan mengkonversi proenzim prothrombin menjadi enzim aktifnya yaitu trombin. Trombin kemudian akan mengkonversi fibrinogen, suatu protein yang larut dalam plasma, menjadi benang-benang fibrin, yaitu bentuk tidak terlarutnya. Benang-benang fibrin ini kemudian akan membentuk jaring-jaring yang dapat memerangkap sel-sel darah dan juga platelet untuk membentuk bekuan darah. Pada gambar ini, kita dapat melihat dengan lebih lengkap berbagai faktor pembekuan yang terlibat serta proses berantai yang terjadi pada masing-masing jalur. Pada jalur ekstrinsik, trauma pada sel-sel ekstravaskular akan mengaktifkan faktor 3. Faktor 3 ini kemudian dengan bantuan kalsium akan mengaktifkan faktor 7 menjadi faktor 7 aktif. Faktor 7 aktif akan berkombinasi dengan faktor 3 membentuk suatu kompleks yang akan mengaktifkan faktor 10. Pada jalur intrinsik, faktor 12, suatu proenzim yang terdapat dalam plasma darah, ketika terpapar pada dinding pembuluh darah yang rusak akan teraktivasi menjadi faktor 12A. Faktor 12A kemudian akan mengaktifkan faktor 11 menjadi faktor 11A, faktor 9 menjadi faktor 9A, dan kemudian faktor 9A akan bergabung dengan faktor 8A, membentuk suatu kompleks yang akan mengaktifkan faktor 10 menjadi faktor 10A. Faktor 10 ini, dengan bantuan dari faktor 5, akan mengubah protrombin menjadi trombin, suatu enzim yang aktif yang dapat mengubah fibrinogen, protein plasma yang awalnya larut dalam darah, menjadi benang-benang fibrin yang tidak larut. Dengan bantuan dari faktor 13A, benang-benang fibrin ini kemudian saling membentuk ikatan silang dan menghasilkan bekuan darah. Dapat kita lihat di sini bahwa jalur ekstrinsik lebih singkat dan karenanya terjadi lebih cepat dibandingkan dengan jalur intrinsik. Namun, trombin yang dihasilkan dari jalur ekstrinsik lebih sedikit jika dibandingkan dengan trombin yang dihasilkan dari jalur intrinsik. Karena itu, tambalan atau bekuan darah yang dihasilkan dari jalur ekstrinsik sifatnya sementara dan perlu diperkuat oleh trombin yang dihasilkan dari jalur intrinsik.
Jika kalian tertarik untuk mempelajari faktor-faktor pembekuan darah lebih lanjut, kalian bisa mendapatkan informasinya pada tabel berikut ini. Tabel ini menampilkan 13 faktor pembekuan darah, strukturnya, sebutan atau namanya, dan organ yang menghasilkannya. Selain itu, juga kalian bisa melihat nilai normalnya di dalam plasma dan jalur pembekuan mana tempat faktor ini terlibat. Di sini kita bisa melihat bahwa banyak faktor pembekuan darah yang dihasilkan oleh liver, platelet, dan organ-organ lain. Dan banyak dari faktor-faktor pembekuan darah ini yang memerlukan vitamin K. Hampir semua faktor pembekuan darah ditemukan dengan konsentrasi tertentu di dalam plasma, kecuali faktor 3 atau faktor jaringan. Faktor jaringan dalam kondisi normal tidak ditemukan di dalam plasma karena baru dihasilkan ketika suatu jaringan mengalami kerusakan. Trombin yang dihasilkan dari jalur bersama tidak hanya akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin, tetapi juga akan menstimulasi pembekuan darah lebih lanjut dengan cara stimulasi pembentukan faktor jaringan atau tissue factor, yaitu faktor 3, faktor yang menginisiasi jalur ekstrinsik, dan menstimulasi pelepasan platelet factor 3 oleh platelet. Platelet factor 3 ini, kita ingat kembali, merupakan zat yang dibutuhkan untuk membantu faktor 12 mengaktifasi faktor-faktor pembekuan darah lain pada jalur intrinsik. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa aktivitas dari jalur bersama akan menstimulasi lebih lanjut baik jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik untuk melanjutkan proses pembekuan darah. Ini kita kenal sebagai umpan balik positif. Setelah mencapai tujuannya, yaitu penutupan luka dan pencegahan kehilangan darah lebih lanjut, proses pembekuan darah harus dibatasi dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat aliran darah ke jaringan dan organ yang membutuhkan. Proses pembekuan darah ini dibatasi oleh beberapa zat, baik yang ada dalam plasma atau dihasilkan oleh sel endotel maupun platelet, yang dapat menginaktivasi faktor-faktor pembekuan darah dan menghambat pembekuan darah lebih lanjut. Zat-zat ini antara lain antitrombin 3, yaitu suatu protein plasma yang mampu menghambat faktor pembekuan darah termasuk trombin, heparin, suatu zat yang dihasilkan oleh sel mast dan basofil yang dapat mempercepat aktivasi dari antitrombin 3. Yang ketiga adalah trombomodulin. Zat ini dilepaskan oleh sel endotel dan jika berikatan dengan trombin akan terkonversi menjadi enzim yang mengaktifkan protein C. Apa itu protein C? Protein C adalah protein plasma yang dapat menonaktifkan beberapa faktor pembekuan dan menstimulasi pembentukan plasmin. Plasmin adalah enzim yang nantinya akan memecah benang-benang fibrin sehingga akan memecah bekuan darah yang terbentuk. Zat lain adalah prostasiklin yang dihasilkan oleh sel endotel. Prostasiklin mampu menghambat agregasi platelet lebih lanjut dan melawan efek stimulasi dari trombin, ADP, dan faktor lainnya. Protein plasma lainnya adalah alfa-2 makroglobulin yang juga bersifat antikoagulan. Sebagai rangkuman, ada 3 fase yang terjadi dalam mekanisme hemostasis. Yang pertama adalah fase vaskular. Fase ini ditandai dengan kontraksi dan pelepasan zat-zat kimiawi oleh endotel pembuluh darah yang rusak. Kemudian diikuti oleh terjadinya spasme atau vasokonstriksi dari pembuluh darah tersebut. Pada fase ini, endotel juga akan saling menempel satu sama lain. Dan hal ini akan memudahkan terjadinya fase berikutnya, yaitu fase platelet. Fase platelet ditandai dengan aktivasi, adesi, dan agregasi dari platelet. Platelet juga akan mensekresikan berbagai zat kimiawi yang akan mempengaruhi fase berikutnya. Fase platelet ini ditandai dengan terbentuknya sumbat platelet atau platelet plaque. Fase ketiga adalah fase koagulasi. Pada fase ini terjadi kaskade atau reaksi berantai aktivasi faktor-faktor pembekuan, baik pada jalur intrinsik, ekstrinsik, ataupun jalur bersama. Goal dari fase koagulasi adalah pembentukan bekuan darah
yang sebenarnya adalah jaring-jaring fibrin yang mampu memerangkap sel darah dan platelet sehingga terbentuklah bekuan darah. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa fase vaskular akan mempengaruhi fase platelet, begitupun fase platelet akan mempengaruhi fase koagulasi, dan fase vaskular juga akan mempengaruhi fase koagulasi. Demikian pula sebaliknya. Proses hemostasis adalah suatu proses yang dikontrol dengan umpan balik positif, yang terjadi sampai goal tercapai, yaitu terbentuk bekuan darah yang dapat menghambat kehilangan darah lebih lanjut dan memberikan kesempatan bagi jaringan yang rusak untuk melakukan perbaikan. Apa yang terjadi pada bekuan darah atau fibrin polimer yang terbentuk di akhir fase koagulasi? Setelah jaringan yang luka mengalami penyembuhan, polimer fibrin harus didegradasi menjadi fragmen-fragmen fibrin sehingga aliran darah dapat kembali seperti semula. Proses ini disebut sebagai fibrinolisis. Fibrinolisis diperankan oleh zat yang bernama plasmin, yang merupakan suatu enzim yang dibentuk dari proenzim plasminogen. Proenzim plasminogen akan diaktifasi oleh trombin yang dihasilkan dari jalur bersama dan juga oleh tissue plasminogen activator atau TPA yang dilepaskan oleh jaringan yang rusak di lokasi jejas. Pada tabel ini kalian akan menemukan rangkuman faktor-faktor endogen yang terlibat dalam proses fibrinolisis dan antikoagulasi. Apa yang sudah kita bahas dalam video ini? Kita sudah membahas kaskade pembekuan darah pada jalur ekstrinsik, intrinsik, dan jalur bersama. Kita juga sudah membahas bagaimana mekanisme kontrol umpan balik positif dalam fase koagulasi dan dalam mekanisme hemostasis secara umum. Selain itu, kita juga sudah membahas pengendalian hemostasis oleh faktor-faktor antikoagulasi dan fibrinolitik endogen.